Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Wahyuni dari Prodi Bahasa Indonesia Angkatan 2020 Sesi A dengan NPM 200-828. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat. Baiklah, langsung saja kepada materinya. Yang A, kajian tentang filsafat. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan spektif dengan mendalam, sebab-sebab terdalam, lalu dijabarkan secara teoretis atau mendasar. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya, melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Filsafat juga mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Universal atau luruh, yaitu pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental dan esensial. Yang kedua, yaitu radikal atau mendasar. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar filsafat? Dengan belajar filsafat, kita bisa merasakan manfaatnya dan mendapatkan beberapa keterampilan sebagai berikut. Memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membendalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengomunikasikan ide secara tertib dan mampu berpikir secara logis dalam mengenangani masalah-masalah kehidupan yang selalu datang dengan tak terduganya. Dengan kita berfilsafat, bisa melihat semua masalah dalam segala aspek, sehingga mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan logis, tidak menerima pendapat orang lain begitu saja, terutama dalam masalah hoaks. Banyak sekali di berbagai media pada saat ini yang memberitakan berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi orang lain. Maka, jika kita tidak berpikir kritis dan logis, kita bisa terpengaruh juga. Yang B, posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan dalam mendidik anak. Dalam bidang ilmu pendidikan, dasar metafisika yang terkait dengan objek ilmu pendidikan dapat ditemui dalam keberadaan aliran-aliran besar. Dalam ilmu pendidikan, aliran-aliran besar dalam ilmu pendidikan itu misalnya dapat ditemui dalam aliran pendidikan behavioristik yang menganut paham monisme materialistik dan aliran pendidikan transpersonal yang cenderung bersifat plural. Dalam epistemologi ilmu atau dasar filsafat pengetahuan ilmu berarti bahwa suatu ilmu harus memiliki kriteria dasar bagi penentuan suatu pengetahuan yang dapat disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Dalam bidang ilmu pendidikan, dasar epistemologi ilmu terkait dengan objek kajian ilmu pendidikan, metode pemerolehan pengetahuan dalam ilmu pendidikan, batas-batas pengetahuan ilmu pendidikan, dan validitas pengetahuan ilmiah dalam pendidikan, atau kriteria kebenaran suatu pengetahuan ilmiah. Dasar aksiologi ilmu berarti bahwa ilmu harus dapat menetapkan kriteria yang seharusnya ada tentang hubungan antara ilmu dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu mencakup nilai etika, nilai estetika, nilai keindahan. Dalam ilmu pendidikan, dasar aksiologi terkait dengan penerapan prinsip etika dan estetika dalam penelitian dan praktek ilmu pendidikan.
Yang C, perbedaan antara Baiklah, saya lanjutkan yang C, perbedaan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa atau common sense adalah pengetahuan yang masuk akal, yang berasal dari pengalaman dan pengamatan, sehingga semua orang akan berpendapat sama mengenai suatu hal tersebut. Yang kedua, pengetahuan ilmiah didasarkan pada pengetahuan yang ada sebelumnya, yang terkait satu sama lain. Sedangkan pengetahuan biasa tidak memberikan penjelasan atau eksplanasi yang sistematif dari berbagai fakta yang terjalin. Di samping itu, dalam pengetahuan biasa, cara pengumpulan data bersifat subjektif. Karena common sense atau pengetahuan biasa syarat dengan muatan-muatan emosi dan perasaan. Yang ketiga, dalam menghadapi konflik di kehidupan, pengetahuan ilmiah menjelaskan pola-pola eksplanasi sistematik sejumlah fakta untuk mempertegas aturan-aturan dan menunjukkan hubungan logis dari proporsional yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, kebenaran yang diakui oleh common sense atau pengetahuan biasa bersifat tetap, sedang kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu diusik oleh pengujian kritis. Kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu dihadapkan pada pengujian melalui observasi maupun eksperimen, diperbaharui atau diganti. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kalau ada salah katanya, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.